kan kita dipaksa oleh Allah SWT, Jabariyah. Kita dipaksa oleh Allah SWT untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kemaksiatan, padahal sama sekali tidak ada paksaan. Oleh karena itu, di antara syubhat yang dihembuskan oleh ahli bid'ah, ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah untuk semua makhluk. Ini sebuah kezaliman, kata mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah mereka dari hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka pada hari kiamat? Ya. Padahal hidayah sudah diturunkan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan para nabi dan rasul, ya, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawaban di sini, bantahan terhadap syubhat di sini, yang pertama adalah annallaha tabaraka ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada umatnya, dan berita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti benar. Ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendolimi manusia sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ya. Jadi ayat ini kita jadikan pegangan, ya, bahwasanya Allah SWT sama sekali sedikit pun tidak mendolimi hambanya. Ya. Kita jelaskan tadi, Allah SWT dari awal sudah menciptakan hamba tersebut di atas fitrah yang suci. Allah utus para nabi dan rasul. Allah bekali dengan mata, penglihatan, pendengaran, hati, ya. Dan Allah SWT mudahkan jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah. Ya. Mana letak kezaliman Allah SWT? Tidak ada. Ya. Tidak ada letak kezaliman Allah SWT. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan sama sekali Allah SWT tidak mendolimi seorang sedikit pun. Sama sekali tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keutamaannya dan dengan kedermawanannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya, Allah lipat gandakan amal ibadah hamba tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya dan hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum perbuatan-perbuatan buruk dari hamba tersebut dengan keadilan Allah SWT tanpa ada kezaliman dari Allah SWT. Kadang ada orang mengatakan seperti ini, ketika kita ajak untuk melakukan sholat misalnya, oh belum dapat hidayah. Benar nggak ucapannya? Enggak. Ya. Kenapa belum dapat hidayah? Kan tadi sudah saya sampaikan, Hidayatul bayan kan dia dapatkan. Kalau mau melaksanakan sholat kan bisa. Dia pergi jauh-jauh, kadang rekreasi ke gunung, ke puncak, dia bisa dia. Dia memiliki keinginan untuk itu. Tapi kenapa untuk melakukan sholat yang dekat rumah, ya enggak? Dekat rumah, bahkan samping rumah, dia beralasan belum dapat hidayah. Ini ucapan saya ini bukan belum dapat hidayah, ingin menjauhi hidayah. Ingin menjauhi hidayah. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada manusia dengan satu konteks pembicaraan, ya. Baik muslim maupun mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah irsyad, hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jelaskan tentang hujah-hujah, tentang balasan-balasan di akhirat nanti, tentang hukuman-hukuman di akhirat nanti yang akan didapatkan, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga
memberikan permisalan-permisalan. Tujuannya apa? Supaya hamba tersebut termotivasi untuk melakukan ketaatan. Ingin nggak dia melakukan ketaatan? Sudah disediakan tentang balasan di surga, bahwasanya bidadari kalau menoleh ke bumi maka akan menyinari antara langit dan bumi. Ada nggak tergerak hatinya untuk itu? Balasan yang luar biasa yang Allah sediakan di akhirat, dan sebaliknya hukuman yang Allah sediakan di akhirat yang keras. Ya. Mau nggak dia termotivasi untuk melakukan ketaatan? Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak mendolimi hambanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama balasannya dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini? Dan apakah akan kami jadikan balasannya itu sama seperti orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat keburukan, balasannya sama? Ya. Maka tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Dan apakah mereka mengira orang-orang yang melakukan keburukan kami akan menjadikan atau memperlakukan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik hidupnya dan matinya balasannya sama? Ya. Sungguh amat buruk persangkaan dan penilaian mereka. Jadi nggak sama balasannya. Ya. Ya, nggak sama balasannya. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kehidupan di surga. Bagi orang-orang yang tidak beriman, Allah sediakan kehidupan di neraka. Dan ini adil. Ya. Dan ini adalah keadilan. Kemudian yang ketiga, bantahan yang ketiga, bahwasanya ini syubhat ini, ya, syubhat yang tadi itu sumbernya adalah al-jahlu bi anwa'il hidayah, yaitu kejahilan terhadap macam-macam hidayah. Jadi kita sudah jelaskan tadi bahwasanya hidayah itu ada 4. Ya. Yang pertama hidayah apa tadi? Hidayatul ammah, hidayah yang sifatnya umum. Kemudian hidayatul bayan wal irsyad, hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan tentang agama. Kemudian yang ketiga hidayatul taufik, hidayah yang berupa taufik. Jadi ini semua saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Oleh karena itu orang yang memahami bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala katanya tidak memberikan hidayah kepada mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka, ya, ini ucapan yang tidak benar. Ya. Allah SWT memberikan hidayah, ya, berupa penjelasan-penjelasan. Hidayah taufik sumbernya adalah keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah taufik, ini merupakan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan seseorang dengan rahmatnya bagi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keutamaan yang besar. Ya, memiliki keutamaan yang besar. Dan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala ini menuntut seseorang untuk mendapatkan hidayah berupa hidayah taufik dikarenakan dia melakukan sebab-sebab, ya, untuk melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Di antaranya adalah, ya, dengan belajar. Ya, salah satu sebab untuk memperoleh hidayah adalah dengan belajar, dengan bertanya kepada ahli ilmu. Waktunya sama, Allah SWT sudah memberikan waktu. Ya, Allah SWT sudah memberikan
akal yang sehat. Ini semua salah satu bentuk salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan diberikannya akal pikiran, kesehatan, ya. Semuanya ini adalah untuk kita gunakan mencari hidayah. Adapun orang yang berpaling dengan hatinya dan pendengarannya dan penglihatannya dan seluruh fisiknya, ya, dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Jadi orang terkadang, ya, Allah Subhanahu wa taala sesatkan itu karena kesalahan dirinya sendiri, bukan karena kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi." Orang-orang kafir mengatakan, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan. Ya. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah mengatakan, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran. Berarti dia ingin menjauhi hidayah. Dia ingin menutup dirinya dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan saja nggak mau. Iya nggak? Apalagi datang dengan fisiknya ke majelis ilmu. Nggak mau. Karena dia beranggapan, ya ini nggak benar. Buatlah kegaduhan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Mereka mengatakan hati kami itu sudah tertutup. Jadi ketika mereka diajak untuk beriman, mereka mengatakan hati kami ini sudah tertutup dari apa yang telah Engkau dakwahkan kepada kami, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan di antara kamu itu ada dinding pembatas. Fa'mal innana 'amilun. Beramallah kamu sesuka kamu, kami juga beramal semau kami. Jadi bagaimana Allah mau memberikan hidayah kepada mereka kalau mereka saja ketika mendapatkan petunjuk berupa penjelasan dari Allah SWT, mereka berpaling, menjauh. Bagaimana Allah mau memberikan hidayah? Ya. Bagaimana Allah mau memberikan hidayah taufik kepada mereka, sedangkan diri mereka sendiri sudah menjauhi penjelasan-penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah SWT berikan hukuman yang setimpal, dan ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keadilan Allah SWT, dan tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan, ya Allah, jika ini memang benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari atas langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Jadi sikap mereka kepada hidayah irsyad ini, hidayah bayan, hidayah yang berupa penjelasan ini, mereka itu menyombongkan diri, nantang dia. Bagaimana Allah mau memberikan hidayah kepada orang yang seperti ini? Diberikan hidayah, diutus para nabi, rasul, bahkan rasul tersebut dari golongan mereka. Ya. Mereka malah menantang, al-kibr, sombong. Oleh karena itu, di antara hal yang bisa menghalangi dari kebenaran, al-kibr, kesombongan. Oleh karena dalam hadis dijelaskan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu kesombongan.